Saudara sekali lagi apa kabar? Orang-orang yang luar biasa sering saya sampaikan tidak biasa-biasa di luar. Orang yang luar biasa di dalam gereja, dia akan menjadi orang yang luar biasa memberitakan firman di luar-luar. Amin. Tidak melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang positif. Orang yang luar biasa jelas adalah anak-anak terang, bercahaya di dalam setiap kegelapan. Dimanapun saudara dan saya ada, kita percaya terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kalau terang bercahaya di dalam terang, kurang kelihatan. Dalam arti biasa-biasa saja. Seperti sekarang, kita adalah anak-anak terang, amin. Jadi kita tidak bisa melihat adakah yang punya mungkin tahi mata, nggak bisa lihat ya. Karena ada yang kecil-kecil nggak bisa lihat. Karena kita ada di dalam terang dan sama-sama terang. Kembali terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan, amin. Apakah saudara siap untuk menjadi terang? Untuk siap menjadi terang jelas, kita harus bangkit. Katakan bangkit. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Puji Tuhan, saya senang mendengar saudara dalam keadaan baik. Puji Tuhan, sebagian saya lihat sudah pulang kampung dan kembali ada yang kembali ke Jakarta dan kota-kota lain bahkan luar negeri. Begitu juga yang pulang kampung kembali lagi ke kota Bengkulu. Begitu juga yang pulang ke kota kembali ke Bengkulu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur saudara, kita masih bisa bertemu. Hari ini kalau kita masih bisa bertemu, mungkin usia kita 20, 30, 60 atau 70. Itu semua anugerah Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita tanpa pandang usia, tanpa pandang jabatan, pangkat, kedudukan dan lain sebagainya. Amin. Kita tidak tahu hari esok apakah kita masih ada. Selagi kita masih ada hari ini, pergunakanlah waktu yang ada sebijaksana mungkin. Amin. Kita pergunakan waktu yang ada ini sebijaksana mungkin, artinya sebaik mungkin. Kita hitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita sudah pergunakan dengan baik atau belum. Amin. Saling introspeksi. Tadi disampaikan VOP tentang bagaimana keadaan tahun 2023, belum lagi tentang bagaimana pemilu yang akan diadakan 14 Februari tahun 2024 ya. Politik bergoncang, tetapi kita diminta untuk berdoa supaya presiden yang terpilih adalah presiden yang nasionalis. Amin, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Kita harus berdoa di mana kita dibuang. Amin. Kita harus berdoa di mana kota kita berada. Kita ada di Indonesia, kita berdoa untuk Indonesia, amin. Pemerintah, kita diwajibkan, Alkitab menuliskan kita harus wajib berdoa. Karena setiap pemerintah yang ada berasal dari Allah. Semua pemerintah, saya tahu di sini banyak pejabat, ada hakim, ada TNI, ada Polri, ada kejaksaan dan lainnya, ada dokter, banyak sekali. Saudara, untuk itu kita percaya Tuhan pakai semua saudara-saudara itu ada juga di pemerintahan. Tetapi kita sebagai orang, kita sekali lagi kita harus hormat kepada pemerintah. Sehingga kalau kita hormat kepada pemerintah, kita pun diberkati. Kita boleh takut pada pemerintah kalau kita melakukan hal-hal yang jahat. Saudara, kembali saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan, apakah yang akan terjadi tahun 2023 ini? Apakah krisis? Apakah hal-hal yang tidak baik? Tetapi kita percaya anak-anak Tuhan dipelihara secara sempurna. Amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Resesi boleh terjadi, tetapi anak-anak Tuhan mengalami resepsi. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Hari ini banyak-banyak kita beri kemuliaan pada Tuhan, amin. Karena kemuliaan dan hormat hanya bagi Dia. Saudara terkasih, tidak ada yang perlu kita takutkan untuk hari ke depan. Karena hari ke depan adalah milik Tuhan. Dan hari ke depan adalah milik kita yang diberi Tuhan kepada kita. Yang penting kita melihat tahun 2023, kita berpedoman kepada firman Tuhan.
Katakan firman Tuhan. Kurang kencang ya. Katakan firman Tuhan. Kalau kita berpedoman pada firman Tuhan, kita tidak akan salah langkah. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, bersama firman-Nya, kita tidak akan salah. Kita tidak akan kekurangan, kita tidak akan kelaparan, kita tidak akan binasa. Tetapi pemeliharaan Tuhan dan malaikat-Nya luar biasa. Kembali kita beri kemuliaan pada Tuhan. Jadi saya minta jangan ada yang ragu atas janji-janji Tuhan. Jangan khawatir tentang keadaanmu, keadaan saya. Kemarin saya sampaikan, saya pelajari 90% kekhawatiran kehidupan manusia itu tidak terjadi. Sekarang dinaikkan lagi, 95% kekhawatiran kehidupan manusia tidak terjadi. Yang terjadi 5% itu, saudara, perlu diketahui adalah timbulnya sakit penyakit. Jadi jangan khawatir dan jangan takut karena kita adalah anak Allah. Amin. Karena kita adalah anak Allah. Siapa di sini seorang bapak atau seorang ibu yang tidak sayang kepada anaknya? Tolong angkat tangan. Oh, ada di luar sana. Maksudnya di luar gedung ini. Tadi kita sudah melihat keluarga Kurniawan, keluarga Daniel sangat sayang kepada anaknya. Sehingga dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Mulai dari kecil, mulai dari bayi diserahkan kepada Tuhan. Dan sehingga orang tua tidak khawatir karena anaknya ada di tangan Tuhan. Jadi sambil ini saya sampaikan ada beberapa dari jemaat kita yang belum menyerahkan anaknya. Silakan. Pak Afu, kalau bagaimana kalau anak saya umur 20? Serahkan. Kita baptis selam. Bukan diselamkan sampai 3 jam, bukan. Hanya 1 menit atau setengah menit. Tapi seandainya anaknya 12 tahun, kita baptis juga. Tapi kalau 11 tahun, itu masih penyerahan. Memang itu adalah tata gereja, GBI. Di musim apapun Tuhan ada bersama kita, saudara. Kuncinya terus berharap kepada Tuhan. Untuk itu kita buka Alkitab kita sama-sama baca, lihat, dan saudara bisa lihat layar depan yang ada di depan saudara. Jadi dari awal sampai akhir saya baca, saudara juga dari awal sampai akhir saudara baca, supaya merema, saudara sudah datang ke tempat ini dengan membayar harga dan saudara akan pulang juga mendapat harga yang Tuhan beri secara luar biasa. AC-nya sedikit kurang dingin ya. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan ya. 1 Yohanes ayat 4 pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan roh yang ada tubuh kita lebih besar pada roh ada di dunia. Dan roh kita pun juga harus menyala-nyala. Puji Tuhan, bagian AC terus bergerak. Kita buka di Ratapan 3 ayat 22 dan 24. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 24 mengatakan Tuhan adalah bagianku. Kalau kita adalah bagian dari Tuhan, Tuhan yang adalah mayoritas, maha besar, bahkan sangat-sangat besar. Kita ada di bagian Tuhan. Jadi kita menyambung dengan Tuhan. Suatu kita dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus dan menerima perjamuan kudus, kita menyatu dengan Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi tidak perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Musim apapun Tuhan ada bersama kita. Ayat 24 yang tadi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kuncinya hanya berharap kepada Tuhan, saudara. Kita tidak boleh berharap dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak boleh berharap kepada kekuatan orang lain.
Kita tidak boleh berharap kepada manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi berharaplah kepada Tuhan, dan Tuhan terus memberkati kita secara berkelimpahan. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, sewaktu kita berharap kepada Tuhan, jadi saudara percayalah kasih setia Tuhan itu baru setiap hari, baru setiap detik, baru setiap menit, baru setiap minggu, baru setiap bulan, baru setiap tahun. Kalau kita baca ayat ini berbicara tentang tidak ada yang negatif, amin. Jangan pikir-pikir 2023 gimana ya. Biasa gaji saya 1 bulannya 30 juta. Jangan pikir 20 juta. 30 kali 10, 300 juta per bulan. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Saudara, tepuk tangannya seperti kurang iman. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Tanpa iman kita tidak dibenarkan Tuhan. Kalau dibuka terlalu panjang. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang belum kita tampak. Maaf, saya agak sedikit mengarahkan yang lain. Kita harus, saya tepuk tangan tadi kurang itu ya. Kurang gimana? Coba sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Itu baru orang beriman. Tuhan senang. Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Suatu kita tepuk tangan, Tuhan turun tangan dan memberkati kita. Suatu kita angkat tangan, Tuhan pun menjamah kita dan memberkati kita. Saudara terkasih, percayalah kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, minggu, dan terus selanjutnya setiap tahun yang saya sampaikan. Karena kita dari itu kita perkatakan, mari sama-sama kita ucapkan. Tuhan, aku percaya. Masih kurang kuat. Tuhan, aku percaya. Tahun 2023 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Setiap saya ada di mimbar ini, tujuan saya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi saya mengajak setiap jemaat dan pekerja untuk juga mempermuliakan Tuhan. Amin. Hidup kita ini sebenarnya untuk mempermuliakan bukan Tuhan. Bukan hanya di gereja. Oh Pak Afu jadi cukup seminggu sekali. Enggak. Setiap hari selalu baru kasih-Nya. Asal kita mempermuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Sehingga aku bisa bangkit, aku bisa kuat semua karena kasih karunia. Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita masuk ke dalam tahun yang baru dengan tema tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Awal tadi sudah sampaikan, di tengah sedikit saya baru sampaikan kembali. Jadi tahun 2023 ini adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Kalau untuk bangkit itu perlu berdiri enggak? Ya, kita berdiri saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berdiri. Salam kanan dan kiri saudara, katakan jadilah pemenang. Kalau bisa satu orang 100. Bangkit dan jadilah pemenang. Bangkit dan jadilah pemenang. Nah, kalau saudara sudah berdiri nggak mau duduk ya, puji Tuhan, tapi silakan duduk ya. Bangkit dan jadi pemenang itu masih pilihan. Amin. Kita mau pilih yang bangkit dan jadi pemenang atau tidur yang menjadi pecundang. Jelas Tuhan berkata, kamu semua harus menjadi pemenang karena aku Tuhan telah menang di kayu salib. Amin. Kita harus jadi pemenang seperti Tuhan kita memberi contoh, Dia menang di kayu salib sehingga semua dosa telah dipikulnya di kayu salib. Saudara sekali lagi kita bersyukur saudara berdiri dengan semangat dan mengatakan bangkit dan jadi pemenang. Jadi pertanyaan, siapakah pemenang itu? Pemenang itu adalah orang yang bisa mengalahkan penderitaannya.
Amin. Pemenang itu adalah orang yang bisa mengalahkan penderitaannya. Selama kita di kolong langit ini, kolong langit mana ya? Kok saya tunjuk sini bawah ini? Kolong langit. Semua manusia tanpa terkecuali kita mengalami pencobaan-pencobaan. Dari itu kita berdoa, Bapa kami jauhkan kami dari cobaan. Tetapi kalau pencobaan itu sangat-sangat berat, saudara terkasih, kita harus tetap kuat. Amin. Nah, untuk itu saudara, Amsal 18 ayat 14a mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi saudara, kita harus bersemangat supaya kita bisa bangkit. Bagaimana kalau kita mau bangkit, kita tidak ada semangat? Seandainya kita tertidur, tidak ada semangat untuk bangkit, oh kita bukan pemenang. Tetapi kita percaya ada satu manusia yang namanya Derek Redmond. Kita sudah tahu hal ini sudah hampir 31 tahun. Namanya berkumandang di mancanegara sampai saat sekarang. Dialah, bukan salah satu, dialah contoh orang yang bangkit dari keterpurukan, orang yang bangkit dari jatuh, orang yang mau menang dan sampai ke garis finish. Saya minta media memutarkannya ya. Kita tahu saudara, Derek Redmond adalah pelari maraton Inggris, juara dunia 4x400 meter tahun 1992, artinya 31 tahun yang lalu. Tapi jarak di 150 meter dia mengalami cedera otot kakinya. Nanti saya sambung lagi. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali saya sampaikan sedikit. Di kilometer, bukan di kilometer, di meter 150 dia mengalami cedera otot.
karena seperti ada tertembak, sepertinya putus urat di betisnya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, tapi Derek tetap bangkit untuk mencapai garis finish, lalu bangkit dan terus berjalan. Dia tidak mau berhenti. Saudara terkasih dalam Tuhan, tiba-tiba kita melihat tadi papanya masuk ke dalam gelanggang dan panitia menghalangi. Tetapi papanya mengatakan, Derek adalah anakku. Dan papanya berkata, aku ada di sini nak, katanya lembut sambil memeluk Derek. Mari sama-sama kita menyelesaikan perlombaan ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saya melihat film singkat yang hanya 4,5 menit atau 5 menit ini, air mata saya berlinang. Tapi tidak cukup berlinang, tetapi air mata saya menetes. Dan tidak cukup menetes, tapi air mata saya bukan air mata lagi, air hidung pun keluar. Suatu inspirasi yang luar biasa bagi kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena papanya berkata sekali lagi dengan lembut dan memeluk Derek, mari sama-sama kita menyelesaikan perlombaan ini. Ayah Derek, inilah gambaran Tuhan kita. Amin. Yang selalu menyertai kita kalau kita mau bangkit. Apapun kondisi dan persoalan kita, Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia Tuhan tidak pernah membuang kita. Di musim apapun juga, di musim gugur, di musim semi, di musim salju, di musim apapun juga, badai, topan, dan lain sebagainya, Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Jadi saudara, dengan itu kita sebagai orang Kristen dalam mengikuti Tuhan kita harus sampai ke garis finish. Katakan sampai ke garis finish. Katakan sampai ke garis finish. Katakan aku mau sampai ke garis finish. Katakan Tuhan, aku mau sampai ke garis finish. Kalau kita sudah berkata dengan jujur, kita tidak akan berhenti di 100 meter. Kita tidak akan berhenti di 200 meter. Kita tidak akan berhenti di 300 meter. Kita tidak akan berhenti di 399 meter. Kita harus mencapai garis finish, yaitu surga. Amin. Kalau kita tidak masuk surga, sia-sialah ibadah kita. Sedangkan ibadah ini mengatakan mengandung janji untuk saat ini dan saat yang akan datang. Maka dari itu, kita renungkan sampai di manakah kita. Apakah kita telah mundur dari melayani pekerjaan Tuhan? Apakah kita kurang semangat untuk bekerja? Apakah kita melihat usaha kita tidak baik? Kita mundur dan menjadi pecundang, bukan menjadi berkat. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya sangat percaya semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali, sampai yang di atap. Mungkin di atap ada orang ya, lagi benarkan atap bunyinya. Saudara terkasih, kita adalah orang-orang yang bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Dan sampai ke garis finish seperti Derek Redmond, walaupun masalah sebesar apapun, tidak berhenti dan tidak menyerah sampai ke garis finish. Maka tahun 2023 kita tetap sempurnakan panggilan kita. Sekali lagi, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, tetaplah setia. Tetaplah setia, karena mahkota yang indah tersedia bagi kita semua. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 25 dan 7 mengatakan, kembali saya sampaikan, saya baca, saudara baca, tapi kelihatan yang di situ layarnya hilang ya. Bukan layarnya hilang, tulisannya hilang, layarnya masih ada. 2 Timotius 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Untuk menjadi orang Kristen, kita tahu hukum Kristen adalah kasih, sabar,
kita harus menegur orang yang salah dengan lemah lembut. Tetapi seandainya lemah lembut tidak mempan, lemah keras sedikit enggak apa. Yang penting kita tidak marah atau marah-marah dan lain sebagainya. Dan kita memberi pengajaran dengan sabar. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu, dan tunaikanlah tugas engkau sebagai jemaat yang kokoh. Tunaikanlah tugasmu sebagai jemaat yang setia. Amin. Kita harus tetap ada di dalam ringnya Tuhan. Karena di luar Tuhan itu adalah ringnya iblis. Dari itu kita harus tetap ada di ringnya Tuhan. Seorang ada di ring Tuhan, berarti harus masuk terus dalam hadirat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali saya katakan karena semua orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Injil. Timotius ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini yang penting saudara. Seperti Derek Raymond, dia telah mencapai garis finish, walaupun dia terjatuh, tetapi dia sampai garis finish dan 65.000 orang waktu itu bertepuk tangan, bukan bertepuk tangan untuk yang menang, tapi untuk Derek Raymond. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, telah mencapai garis finish, artinya saudara, kita menjadi orang yang bangkit dan kita menjadi menang dan tidak salah dalam arti kata mengikuti Tuhan, bukan mengikuti Tuhan salah, bukan. Kita teratur dan baik mengikuti Tuhan karena Tuhan datang ke dunia mencari masihkah orang yang mempunyai iman di bumi. Sedikit lagi saudara, Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini berbicara tentang bagaimana kerohanian kita, apakah sudah bangkit, apakah kerohanian kita lemah, lesu, bahkan mati. Kita perhatikan, tetapi kalau saudara ada di tempat ini, semuanya adalah orang-orang yang punya masa depan, karena kita mempunyai roh yang hidup di dalam Tuhan. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya harus bangkit. Artinya jangan ada yang tertidur, lupa memberitakan kebenaran firman Tuhan, lupa memberitakan Injil. Untuk bangkit perlu semangat. Sekali lagi saya katakan, untuk bangkit perlu semangat. Pertama, ajaklah jiwamu, pujilah Tuhan, otomatis kita jadi pemenang. Bagaimana Pak caranya mengajak jiwa? Seandainya jiwa kita itu, seandainya ya ada di samping kita, coba tangan kanan saudara di samping kanan. Nah, ajak. Wahai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, seandainya jiwa saudara ada di situ, padahal jiwa saudara ada di tubuh saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mengapa kita harus puji Tuhan? Suatu Tuhan dipuji, kita tetap dalam hadiratnya. Secara singkat saya akan bacakan. Kalau kita memuji Tuhan, otomatis kita jadi pemenang. Saya bacakan dengan cepat, Mazmur 103 ayat 1 dan 20. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabat yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-buatannya, dan di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ketika mendengar 2023 tahun untuk bangkit jadi pemenang, pengertian ini adalah bangkit dari keterpurukan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. Apalagi menghadapi keadaan yang tidak mudah di depan banyak orang merasa khawatir, takut, tetap panik, namun mendengar tema yang diberikan untuk tahun 2023.
orang dunia pun, orang luar pun bangkit dan jadi pemenang. Amin. Bagaimana dengan kita? Kita, Alkitab ada di depan kita, ada di mata kita, ada di samping kita sewaktu kita tidur, dan lain sebagainya. Kita benar-benar harus bangkit dan jadi pemenang. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya baca kembali Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Amin. Jadi jadi kalau kita bangkit itu jelas Kristus bercahaya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak bangkit, kita tidur, cahayanya tidak ada. Tadi saya sudah sampaikan pertama, kita harus menjadi terang di antara kegelapan. Kasihan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ada di kegelapan. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan, memberi hal yang baik, memberi contoh yang baik kepada mereka, sehingga mereka akan mengenal Tuhan. Bangkit pada jati diri sebagai murid Kristus yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun serta melihat tuaian jiwa-jiwa. Seperti saya sampaikan tadi. Saudara mungkin sangat kenal dengan John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberi komentar tentang Efesus 5 ayat 14. Menyiratkan pesan agar pengikut Kristus selaku murid-muridnya juga bangkit dari ketidakpedulian pada Tuhan maupun diri sendiri. Kalau kita bercerita tentang diri sendiri, memang kita harus bangkit. Kita dululah yang bangkit. Amin. Sebab kita bangkit, kita percaya Roh Allah bekerja. Tetapi kalau kita tidak bangkit, bagaimana? Roh penurut daging lemah. Jadi kita percaya suatu kita bangkit, Tuhan dimuliakan. Tetapi orang seandainya dengan diri kita saja kita tidak bisa atur, bagaimana kita bisa mengatur dengan baik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita perlu ingat kehidupan orang percaya yang sudah ditebus dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah serta manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksud adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Bangkit dan jadi pemenang. Itu penting sekali. Bangkit dan jadi pemenang. Saudara terkasih dalam Tuhan, seperti Kristus telah menunjukkan melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga para pengikutnya, yaitu murid-muridnya. Murid-muridnya adalah kita semua, amin. Kita juga harus pikul salib. Katakan, saya mau pikul salib. Saudara, tentang pikul salib panjang sekali, saudara pasti tahu. Saudara, saya juga harus menempuh, saudara dan saya juga harus menempuh jalan salib atau pikul salib, artinya rela membayar harga dan menderita bagi Dia. Yaitu apa yang diberikan? Waktu, tenaga, pikiran, uang saudara, dan uang saya berikan kepada Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Wow, semangat ya. Tapi sebagai hamba-hamba Tuhan kita benar-benar harus sadar semua yang ada di atas adalah miliknya. Amin. Juga pikul salib, firman Tuhan tentang pikul salib mungkin sudah tidak populer lagi. Kurang banyak didengar. Orang lebih senang pikul yang enak-enak lah kira-kira gitu. Tetapi kadang-kadang orang mengira masuk surga itu mudah, nggak perlu pikul salib. Hanya lahir baru maka masa masuk surga. Itu salah saudara. Setelah itu hidup semau-maunya. Oh, apalagi itu? Melakukan dosa dan pelanggaran agar seolah-olah diselamatkan secara sempurna. Pengertiannya saudara terkasih, kita harus pikul salib dan kita menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Maka kita adalah penghuni surga. Sedikit lagi saudara, tadi sedikit lagi, ini sedikit lagi. Saudara, sekarang tidak ada waktu lagi untuk main-main dalam kekristenan kita. Orang Kristen berkenan di hadapannya, artinya berbau harum di hadapannya dan di hadapan manusia. Akan mengikuti jalan kemenangannya, yaitu kembali saya katakan pikul salib. Melalui perjalanan hidup yang berkemenangan, pengikut Kristus yang dipertontonkan pada banyak orang, mereka menjadi kesaksian serta alat penginjilan.
terakhir saudara terkasih, benar-benar terakhir. Saya undang para pemusik WL Singer yang luar biasa untuk maju. Roma 12 ayat 1, saya undang saudara semua bangkit berdiri, tapi yang gendong anak nggak usah repot-repot berdiri, kasihan. Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu semua yang di tempat ini, jelas saya juga, supaya kita semua mempersembahkan tubuh kita semua sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Katakan, itu adalah kemenangan yang sejati. Katakan, itu adalah kemenangan yang sejati. Kurang kompak ya. Itu adalah kemenangan yang sejati. Itu adalah kemenangan yang sejati. Wow, karena dibantu oleh Singer ya. Puji Tuhan. Jadi lakukan ini, maka kebangkitan dan kemenangan terjadi di dalam hidupmu. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Mari kita masukkan dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur. Pada hari ini Kau mengajarkan kami ya Tuhan, untuk bangkit dan hidup dalam kemenangan. Berdasarkan kasih karunia, bukan kuatnya gagah kami. Tetapi kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua di tempat ini dengan pengurapan khusus. Ora batakala masikara basanda takasikara bala 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 bala. Mari saudara angkat kedua belah tangan saudara. Kita menerima pengurapan tahun baru, tahun 2023. Inapasikara basanda bala 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 bala. Engkau yang ada di kiri, Engkau ada yang di tengah, Engkau ada yang di samping kanan, Engkau ada yang di belakang, Engkau yang di depan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan tahun baru, Kau berjalan di dalam kemenangan dan bangkit menjadi pemenang. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih semua karena anugerah-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata, tetapi biarlah Roh Allah sendiri berkata-kata atas kehidupan kami semua, sehingga kami sempurna di dalam Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan.